Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farhan Al-Muhaimin dengan NIM 240428182. Dalam video pendek kali ini kita akan membahas 4 materi yang sudah ditampilkan sebelumnya pada mata kuliah metode penelitian administrasi. Tugas ini untuk pemenuhan tugas mata kuliah Metopen yang diampu oleh Bapak Rizky Safril SAhi MSI. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai filsafat dan paradigma penelitian. Nah, filsafat ini adalah dasar pemikiran peneliti dan cara ia memahami atau memulai dalam sebuah penelitian. Dalam filsafat itu ada 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ini adalah sifat dasar yang diubah menjadi hakikat realitas, itu yang dibacakan dalam video presentasi sebelumnya. Dan epistemologi ini adalah cara peneliti memperoleh pengetahuan. Dan yang terakhir, aksiologi itu adalah nilai dan manfaat dari peneliti itu. Dan yang selanjutnya paradigmanya ada 3. Positivistik, yakni cocok untuk kuanti karena data ini terukur dan datanya itu diperoleh dari survei. Lalu interprotektif, yakni cocok untuk kualitatif karena melihat dari sudut pandang sosial dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah kritis. Kritis ini lebih mendalam lagi, dan kritis ini bertujuan secara eksplisit untuk mengubah realitas sosial. Nah, dan untuk pertanyaan pada submateri ini, saya ingin bertanya bahwa memang positivistik ini cocok untuk meriset evaluasi pemerintahan itu sudah ditayangkan pada video presentasi sebelumnya, dan interpretatif ini cocok pengalaman masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, jadi saya ingin bertanya, apakah paradigma positivistik ini bisa dicampur atau dimix dengan interpretatif? Mengingat keduanya itu bisa dikaitkan dengan ilmu administrasi negara, keduanya itu bisa saja meriset tentang pemerintahan atau pelayanan publik terhadap masyarakat. Nah, yang kedua, pada submateri masalah penelitian dan tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Masalah penelitian ini ada merupakan titik awal, dan masalah penelitian ini muncul karena adanya kesenjangan antara teori dan realitas. Nah, perumusan masalah ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi dan yang baik untuk menjadikan sebuah peneliti. Bahwa permasalahan itu dapat dijawab, lebih terarah, bisa dibuktikan, dan adanya hubungan antara masalah, manfaat, dan tujuan. Dan selanjutnya mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh peneliti itu apa. Nah, fungsi dari tujuan penelitian ini banyak. Beberapa diantaranya ada untuk penentu arah penelitian, sehingga penelitian itu bisa fokus dan tidak melebar kemana-mana. Lalu sebagai acuan pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Dan manfaat penelitian ini ada 2, yakni teoritis dan praktis. Nah, teoritis ini berhubungan dengan ilmu pengetahuan, sedangkan praktis ini memiliki dampak yang nyata dalam praktiknya. Jadi saya ingin bertanya pada submateri kedua ini, apakah boleh dalam sebuah penelitian itu manfaatnya itu salah satu lebih unggul? Misalnya manfaat penelitian lebih unggul teoritis daripada praktis. Apakah harus seimbang di antara keduanya? Nah, untuk materi yang ketiga mengenai tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan hipotesis, bahwa dalam penelitian itu ada 3 bagian yang sangat-sangat penting dan juga perlu dipahami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai tinjauan pustaka itu apa. Jadi, tinjauan pustaka itu kumpulan teori dan hari hasil penelitian yang sebelumnya itu digunakan sebagai dasar. Nah, dengan adanya tinjauan pustaka ini, peneliti bisa memahami topik yang diteliti dan menemukan hal yang belum dibahas. Di antara jenis dari tinjauan pustaka itu ada naratif, sistematif, dan sintesis. Dan tujuannya itu untuk memahami penelitian, menemukan kesenjangan penelitian, dan menghindari duplikasi penelitian. Dalam proses tinjauan pustaka, beberapa proses penyusunannya itu ada 2, perencanaan literatur dan teknik analisis. Nah, untuk kegunaan dari tinjauan pustaka ini meningkatkan pemahaman akademik, mendukung penulisan karya ilmiah, dan mengembangkan kebijakan berbasis bukti. Lalu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini adalah gambaran alur berpikir peneliti yang menjelaskan hubungan antara variabel atau konsep yang diteliti. Kerangka ini membantu penelitian menjadi lebih terarah dan mudah dipahami. Dan yang ketiga, hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah dugaan sementara nih.
terjadi terhadap suatu masalah yang disusun berdasarkan teori. Dan hipotesis ini nantinya diuji menggunakan data untuk melihat apakah benar atau tidaknya. Jadi, mengingat hipotesis ini adalah dugaan sementara, saya ingin bertanya pada submateri 3, apakah hipotesis dalam sebuah penelitian itu sangat-sangat diperlukan? Mengingat hipotesis ini adalah bentuk dugaan sementara untuk melihat apakah itu benar atau tidaknya. Jadi itu untuk submateri ketiga. Selanjutnya untuk submateri keempat mengenai teknik menguji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk materi ini bahwa validitas dan reliabilitas ini sangat penting dalam penelitian untuk memastikan alat ukur. Untuk memastikan alat ukur kita itu benar dan bisa dipercaya. Dan validitas ini artinya apakah pertanyaan atau instrumen yang kita gunakan benar-benar mengukur apa yang akan kita teliti. Nah, biasanya validitas dilihat dari hubungan antara tiap pertanyaan dengan hasil keseluruhannya. Kalau misalkan hubungannya itu kuat, maka dan berarti instrumennya itu valid. Nah, sedangkan reliabilitas ini artinya konsistensi. Jadi kalau alat ukur itu digunakan berulang kali, hasilnya itu tetap sama atau tidak jauh berbeda. Dan salah satu cara mengujinya itu adalah dengan melihat nilai Cronbach alpha. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pada submateri keempat ini bahwa instrumen penelitian yang baik harus valid dan juga reliable supaya hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, untuk yang terakhir saya ingin bertanya pada submateri keempat ini, apakah semua jenis penelitian itu wajib melakukan uji validitas dan reliabilitas atau ada hal tertentu yang boleh tidak memakai kedua pengujian tersebut? Mungkin hanya itu pertanyaan saya, dan sebagai penutup, jika ada kesalahan dalam penyampaian kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.